Oke, inilah kelebihan dan kekurangan EIC 2024 di Bali. Mari kita bahas. Oke, kita mulai saja dari kekurangan EIC 2024 di Bali. Semoga ini bisa menjadi bahan introspeksi ke depannya, bukan menghujat atau apapun. Oke. Yang pertama adalah kamera untuk menyiarkan live-nya. Itu cukup kurang bagus. Ya, di Indonesia memang kebanyakan seperti itulah. Kita lihat live di Indonesia, bahkan sekelas PON aja itu kameranya nggak diperhatikan. Kita lihat kontes IFBB yang internasional. Kita lihat ini. Nah, ini kalian lihat, ini adalah IFBB Mr. Olympia Classic Fisik. Kalian lihat kameranya, jernih sekali. Oke, kalian lihat perbedaannya EIC dan Mr. Olympia. Bang, tapi itu kan di luar negeri. Kan sama-sama IFBB Pro. Jadi harus pro dong pengambilan gambarnya. Yang kedua adalah video posing individual kalian. Nah, kalau kalian mau beli individual post itu biasanya bayar 400.000. Dan kalian lihat kualitasnya. Ini ku dapat lihat dari beberapa TikToker, lihat dia beli video posing dan lihat hasilnya. Apalagi dia sedang pose back, tapi yang disorot malah bagian depannya, tidak profesional sekali. Ini kucantumkan link TikTok yang orang ini beli. Sangat sayang bukan? Kita udah persiapan berapa? 3 bulan, yang gemuk mungkin 6 bulan, 5 bulan. Pas di atas panggung, kita udah beli videonya. Malah gini hasilnya. Mengecewakan. Bagaimana menurut kalian pribadi? Kalian yang menilai, bukan saya. Kekurangan yang ketiga adalah waktu. Ya, aku mengerti dilakukannya EIC 1 hari itu sangat menghemat waktu, menghemat biaya, dan lain-lain. Tapi lihat atletnya dong. Oke lah kalau kelas klasik fisik main di pagi hari, novice di siang sampai sore. Tapi opennya kalian lihat. Mulainya jam 11. Selesai jam 1 atau jam 3 itu, 3 pagi. Gimana itu atletnya? Kasihan atletnya. Tapi bang, bagaimana cara menanggulanginya? Kalau atletnya sebanyak itu, pakai 2 hari. Seperti di luar negeri, itu biasanya 2 hari. Di hari Sabtu, itu kita nyari 5 besar aja. Di hari Minggu, baru diadu 5 besarnya. Tapi itu butuh biaya lagi kan? Karena kita harus sewa tempatnya nambah 1 hari. Tapi untuk sekelas EIC, sebesar itu. Come on. Kalau EIC sebelumnya kan junior cari 5 besar, diadu 5 besarnya, langsung dapat juara 1, 2, 3, 4, 5. Dan main fisik, klasik juga sama seperti itu. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, kita cari dulu 5 besarnya. Kalau udah dapat 5 besarnya, umumkan 5 besar aja, bukan juara 1, 2, 3, 4, 5. 5 besar, 5 orang yang lolos ke semifinal, ke final. Hari Minggunya baru adu. Jadi hari Minggu itu juniornya 5 orang diadu, klasiknya 5 orang dapat masuk ke final, men's physique open 5 orang, novice 5 orang, dan penilaian juri juga masih waras ya. Kalau juri dari pagi sampai jam 3 pagi lagi, apa kalian yakin itu penilaiannya bisa stick to the rule? Mungkin bisa ya, tapi kasihan juga jurinya capek, meskipun bawa banyak juri. Kekurangan EIC itu hanya masalah teknis bagi saya. Dan itu bisa diperbaiki ke depannya. Namun saya tidak tahu bagaimana pertimbangan di dalamnya. Mungkin pendapat saya juga salah. Nah, kita sekarang bahas ke kelebihannya. Kelebihan EIC tentu saja satu. Kelebihannya satu, kita dapat NPC Regional Certification. Jadi kalau kita sudah ikut NPC, nggak perlu juara, itu kita sudah dapat sertifikatnya untuk bisa melanjutkan ke NPC Pro Qualifier untuk memperebutkan Pro-Card di tahun yang sama. Jadi sertifikat itu expired 1 tahun. Itu kalau bagi kalian yang belum tahu. Jadi nggak harus juara di regional itu. Di video sebelumnya saya bilang harus juara dan itu salah ya. Jadi nggak harus juara di regional, yang penting kalian punya sertifikat regional, kalian boleh melanjutkan ke NPC Pro Qualifier untuk memperebutkan Pro Card. Kelebihan kedua, standar tanningnya jelas. Hanya 1 tanning.
yaitu protan. Kenapa begitu? Kalau kalian tahu, protan itu tanning yang natural. Badan kita terlihat lebih kecil di atas panggung nanti, karena semua warnanya sama. Kalau kalian pakai Dream Tan yang dipakai Binaraga yang warna emas itu, badan kalian terlihat lebih besar dari biasanya. Kenapa aku tahu itu? Karena aku sudah pernah pakai dua-duanya. Coba aja kalian pakai protan, badan kalian seperti kayak terlihat lebih kecil di panggung, atau lebih natural lah kita bilang. Kalau kalian pakai Dream Tan yang warna emas itu, atau silver silver warna emas itu yang kayak gini, itu badan kalian kelihatan lebih gede di atas panggung. Itu kelebihannya. Jadi satu, tanning jelas. Kelebihan ketiga tentu saja, kelasnya sangat jelas, no comment. No comment saya. Tinggi badan diatur, berat badan diatur, no comment. It's very good. Salah satu, bukan, itu adalah pembagian kelas terbaik untuk saat ini di Indonesia. EIC, saya berani jamin. Saya sebagai seorang atlet juga, saya berani jamin. EIC adalah pembagian kelas paling fair, paling jelas. Tinggi kalian 173 masuk kelas C. Di atas 175 masuk kelas C. Di bawah 165 masuk kelas A kalau nggak salah. Jelas. Kenapa nggak boleh gabungin yang tinggi dan yang pendek? Karena kalau kalian gabungin tinggi dan pendek, misal 165 dan saya 180, dengan berat yang sama 60 kilo, tinggi 165 ini udah kayak Binaraga. Kalau saya berat 60 kilo itu kurus kering. Jadi itulah fair. Kelebihan keempat, jurinya internasional. Kalau kalian pikir ada titip-titipan, no, nggak ada kayak itu. Jurinya luar negeri. Kenapa penilaiannya berbeda? Karena standar penilaian luar negeri itu bukan yang kering. Bukan itu yang dinilai di luar negeri. Kering, kalau di body contest Indonesia kan yang penting kalian kering, kalian menang. Kalau luar negeri nggak. Luar negeri itu mikirin frame tubuh kalian, shoulder to waist ratio, kalau main di bench fisik atau klasik. Yang kedua, proporsional, kiri kanan kalian, kekeringan juga nilai, besar otot juga nilai. Jadi itu kelebihannya. Penilaiannya sudah standar internasional. Coba kalian tulis di kolom komentar apa kelebihan atau kekurangan EIC 2024. Chandra Sena and Stay Aesthetic.